Pagi Saklar, sekarang kita masuk dalam renungan kita. Adapun renungan kita hari ini terambil dari kitab 1 Raja-Raja, pasal yang ke-6, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya bacakan buat teman-teman semua isinya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian, mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku, dan melakukan segala peraturanku, dan tetap mengikuti segala perintahku, dan tidak menyimpang dari hadapannya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel, dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Nats yang barusan kita baca ini terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-6 dengan judul perikop Salomo mendirikan bait suci. Pada perikop ini diceritakan bahwa setelah Salomo ini menyiapkan segala sesuatunya dan proses pembangunan daripada rumah Tuhan ini sedang berjalan, maka datanglah firman Tuhan kepada Raja Salomo dengan mengatakan, apabila Salomo ini berlaku setia, apabila Salomo ini tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka segala janji Tuhan yang telah diberikan di Gibeon dan juga janji Tuhan yang telah diberikan kepada Daud ayahnya akan Tuhan genapi. Tetapi janji yang diberikan itu bukanlah tentang janji berkat, karena sesungguhnya pada tahap ini Salomo itu sudah sangat kelimpahan sekali, sudah sangat berkat, banyak berkat yang dia miliki. Dia juga termasyur, dia juga punya kemuliaan. Jadi janji yang diberikan Tuhan itu bukan materi lagi, tetapi satu buah janji di mana Tuhan akan tinggal di tengah-tengah orang Israel dan tidak meninggalkan orang Israel. Hal pelajaran apa yang kita lihat pada kisah Salomo ini adalah bagaimana kita melihat Tuhan itu tidak terlalu impress dengan kemegahan rumah yang dibangun oleh Raja Salomo. Tuhan itu seolah-olah sedikit bahkan bilang abai kali ya, karena di sini Tuhan itu tidak mention detail rumah Tuhan yang dibuat. Jadi Tuhan malah bilang, bahkan Tuhan hanya fokus kepada sikap hati dan kepada ketaatan Salomo dan orang-orang Israel. Jadi apabila Salomo ini taat kepada Tuhan, hidup sesuai dengan peraturan firman Tuhan, maka Tuhan hadir dan tetap tinggal di tengah-tengah orang Israel. Artinya begini, Tuhan itu tidak terlalu tertarik dengan rumah yang dibuat Salomo. Tuhan itu tertarik kepada hatinya Salomo, kepada hatinya orang Israel. Dan janji Tuhan, apabila Salomo dan orang Israel taat, maka Tuhan tinggal di tengah-tengah orang Israel. Dan hal ini kita bisa melihat bahwa kehadiran Tuhan di tengah-tengah orang Israel, kehadiran Tuhan dalam kehidupan Salomo, itu membuat Salomo termasyur, itu membuat Salomo kaya, itu membuat Salomo aman dan damai sejahtera. Pada zaman Salomo, di awal pemerintahannya ketika dia masih ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka tidak ada musuh yang sanggup menghadapi Raja Salomo. Dan apa refleksi yang bisa kita tangkap pada pagi hari ini? Refleksi yang bisa kita tangkap pada pagi hari ini bahwa kita harus menyadari bahwa Tuhan itu lebih tertarik kepada personal kita. Tuhan itu lebih tertarik kepada sikap hati kita dibanding dengan persembahan-persembahan yang kita berikan. Saya tidak mengatakan bahwa persembahan yang kita berikan itu tidak penting, karena sekali lagi persembahan-persembahan yang kita berikan itu sebenarnya adalah sikap atau bukti kita mengasihi Tuhan. Tetapi yang lebih penting daripada itu adalah sikap hati kita yang mengasihi Tuhan, sikap hati kita yang taat mau dengar apa kata Tuhan. Dan sekarang ini ada begitu banyak, kita sering sekali abai. Kita melakukan proyek A, kita melakukan proyek B, kita mempersembahkan ini, kita mempersembahkan itu. Semuanya seolah-olah kita berikan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah fokus, tidak pernah terlalu tertarik pada pemberian-pemberian. Tuhan selalu fokus pada sikap hati, pada sikap ketaatan kita akan firman Tuhan. Kenapa? Karena apabila kita mengasihi Tuhan, apabila kita taat kepada Tuhan, apabila kita taat kepada firman Tuhan, maka otomatis kita akan memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Kita bisa memberikan uang kita, tenaga kita, pikiran kita kepada Tuhan. Karena sekali lagi pada prinsipnya, setiap kita itu bisa memberi tanpa mengasihi. Tetapi kita tidak mungkin mengasihi tanpa memberi. Oleh karena itu sekali lagi, yang Tuhan mau buat kita pada hari-hari ini adalah menjaga sikap hati kita, menjaga iman percaya kita kepada Tuhan, tetap berpaut kepada Tuhan apapun yang terjadi di depan kita. Karena sekali lagi,
Tuhan lebih tertarik kepada hati daripada sesuatu yang kita berikan dalam bentuk materi, bentuk tenaga, bentuk apapun itu. Jaga, awasi hati kita. Itu yang pertama. Untuk yang kedua adalah, di sini kita melihat bahwa ketika Salomo ini dapat atau mampu hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan memberikan satu buah reward, yaitu di mana Tuhan memenuhi janjinya terhadap Salomo. Tetapi reward yang diberikan ini bukan harta benda lagi, tapi reward yang diberikan Tuhan ini adalah Tuhan hadir di tengah-tengah Israel. Tuhan tidak meninggalkan Israel. Tuhan stay di Israel. Begitu juga dengan kehidupan kita hari-hari ini. Apabila kita menjaga hati, pikiran kita menjaga sikap kita, membentuk karakter kita menjadi karakter yang takut akan Tuhan, maka Tuhan hadir dalam hidup kita. Dan apabila Tuhan hadir dalam hidup kita, maka segala sesuatu keperluan kita, Tuhan akan jamin. Lebih dari harta, lebih dari kekayaan, lebih dari nama baik, lebih dari ketenaran, lebih dari damai sejahtera, segala sesuatu Tuhan akan sediakan dalam hidup kita. Saya tidak bilang apabila kita hidup bertekun ikut Tuhan sungguh-sungguh maka hidup kita akan menjadi gampang saja, tidak. Saya tidak bilang bahwa kita tidak akan dilupakan dari segala pencobaan dalam kehidupan, tidak. Kita akan berhadapan dengan masalah, kita akan berhadapan dengan orang-orang sulit, ya kita akan berhadapan dengan itu semuanya. Tetapi apabila Tuhan hadir dalam hidup kita, kesulitan apapun bisa kita handle dengan baik. Orang memusuh kita seperti apapun, kita bisa handle dengan baik. Itulah pentingnya apabila kita menjaga hati kita, kita menjaga sikap kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh dan Tuhan tinggal dalam kita. Maka segala kesulitan, segala rintangan apapun itu di depan kita bisa melewatinya dengan baik. Dan kita bisa menjadi umat pemenang yang menyenangkan hati Tuhan. So guys, itu dia renungan kita hari ini ya teman-teman. Mulai hari ini kita belajar untuk menjaga hati kita, karena sekali lagi hati yang mengasihi Tuhan itu yang Tuhan mau. Dan mari kita kejar reward yang paling penting dalam kehidupan kita. Bukan harta, bukan ketenaran, bukan yang lain-lain, tapi reward yang paling penting itu adalah memastikan Tuhan tinggal dalam kehidupan kita. So, itu dia buat hari ini. Sampai ketemu besok di Saklar hari yang ke-98. Tetap semangat baca Alkitabnya dan bacalah Alkitab kita secara utuh dan menyeluruh. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dadah.